Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Asfia dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2023. Nah, di sini kita akan melaksanakan beberapa sesi tanya jawab atau bisa disebut dengan podcast ya, bersama narasumber kita. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Oke, halo, perkenalkan nama saya Kavina Wani Maris, merupakan lulusan dari Pendidikan Bahasa Arab juga, kebetulan di UIN Antasari juga, angkatan tahun 2020. Oke, baik. Berarti eh, tahun 2020 itu sudah berapa tahun yang lalu? 6 tahun. Sekit- Iya, sekitar 6 tahun. Nggak kerasa itu sudah ya. Jadi mungkin mungkin kita langsung saja ya ke sesi yang pertama itu. Ada beberapa Oke. pertanyaan. Jadi, nah, kira-kira setelah Pian ini sudah lulus dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, nah, gimana perjalanan karir Pian tuh hingga saat ini? Apakah memulainya tuh dari nol sama sekali tidak tahu apa-apa sampai sekarang sudah memiliki pekerjaan? Nah, seperti itu. Terima kasih. Setelah lulus dari pendidikan bahasa Arab, itu sebenarnya perjalanan karirnya sangat dinamis dan fleksibel. Untuk dibilang mulai dari nol, iya, mulai dari nol banget karena ternyata tidak sesuai ekspektasi awal. Oh, Awalnya saya pikir langsung bekerja di sebuah instansi jadi guru bahasa Arab kayak gitu. Ternyata waktu tahun sekitar semester 7 atau 8, tahun berapa itu ya? 2024 mungkin ya. Nah, itu iya. ada dapat kabar kalau misalnya bahasa Arab itu tidak ada di SD, adanya di MI, MTS, MA yang ada madrasah-madrasahnya. Iya, betul, Nah, dari betul. situ, wah, langsung mikir, nih gimana ini? Lulusnya kemana ini gitu Mm-mm. kan. Habis itu setelah lulus ya, dengan bekal pendidikan, latar belakang pendidikan, akhirnya jadi pengajar lepas atau freelance gitu. Terus juga jadi tutor di PKBM. Oh, begitu. Jadi anggapannya kayak hilang arah gitu ya. Cuma ada backingan pendidikan yang sudah dimiliki ketika kuliah gitu ya, Kak. Iya. Hmm. Kemudian kira-kira motivasi Pian nih ketika memilih bidang pekerjaan yang sekarang sudah ada nih, apakah ada hubungannya dengan latar pendidikan bahasa Arab tadi tuh? Eh, motivasi? Iya, Motivasi ya? iya, Nah ya, motivasi. motivasi motivasinya mungkin rasa tanggung jawab. Karena kan memiliki latar belakang di dunia pendidikan, akhirnya meskipun kan freelance itu guru les ya, Iya. guru les untuk anak-anak SD dan mengajarkannya itu kebetulan bukan bahasa Arab, tapi Oh. kebanyakan matematika sama bahasa Inggris. Nah, akhirnya karena rasa tanggung jawab memiliki latar belakang di pendidikan gitu, walaupun bukan bahasa Arab. Ya. Nah, hal itu yang buat untuk tetap ya berada di sini gitu lah. Oke, jadi karena ada rasa tanggung jawab karena sudah memiliki ilmu gitu di bidang Iya, pendidikan ya, seperti itu. iya, iya. Nah, karena kan Pian nih sudah jadi freelance tuh loh Kak, jadi guru gitu. Nah, kira-kira sudah berapa lama Pian bekerja di situ tuh Kak? Hmm, kurang lebih 2 tahun untuk dari setelah selesai mengerjakan sidang skripsi. Setelah itu langsung jadi freelance, jadi guru les kayak gitu. Oh, Uh, karena ya tanggung jawab utamanya kan sebagai guru les privat. oke. Nah, lanjut. Kira-kira kan dalam bidang
dalam profesi guru tuh kan ada beberapa kompetensi. Nah, kompetensi apa aja yang Pian dapatkan dari program studi pendidikan bahasa Arab itu yang paling sering digunakan dalam pekerjaan sebagai guru itu, Kak? Kompetensi yang paling sering digunakan adalah tentunya kompetensi kependidikan atau pedagogi. Contohnya adalah seperti bagaimana kemampuan mengelola emosi anak-anak, terus memahami psikologi perkembangan anak, agar mereka tidak bosan belajar, habis itu menyusun pendekatan, bagaimana mengajar, harus sabar, kayak gitu. Oke. Nah, pas waktu Pian pengajaran les tuh kira-kira adalah kayak membuat kayak media pembelajaran gitu nah, Kak? Olah-olah apa Iya, gitu? tentunya. Iya, tentunya. Karena kita kan harus, langkah pertama les itu kan kita yang pertama ketemu itu harus observasi dulu kan, anaknya gimana nih, dia cara belajarnya kayak gimana nih supaya dia ini paham, terus sampai di mana sudah materi yang dia pahami, habis itu ya psikologinya lah dilihat gimana lingkungan dia belajar gitu. Jadi adalah pendekatan-pendekatan melalui media pembelajaran gitu lah, Kak. Iya. Memang penting sih media pembelajaran dan strateginya lah, Kak. Iya, benar. Karena gimana kita untuk menaikkan minat mereka gitu. Jadi perlu banget itu. Kayak supaya mereka tuh maulah untuk belajar gitu bersama kita. Iya, benar. Nah, kira-kira apakah ada mata kuliah atau pengalaman belajar tertentu yang terasa paling berdampak pada karir Pian saat ini, Kak? Untuk mata kuliah yang paling berdampak itu pastinya psikologi pendidikan. Oh iya. Terus metodologi pembelajaran dua ini sangat berdampak besar di situ karena manfaatnya sangat terasa saat berada di lingkungan. Kayak gimana cara menghadapi anak yang mogok belajar atau warga belajar di PKBM yang mereka kurang percaya diri karena faktor usia. Terus ya berkat mata kuliah tersebut jadi tahulah gimana nih melakukan pendekatan personal yang tepat gitu. Oh, kira-kira di kelas yang Pian ajar tuh berapa orang, Kak? Muridnya? Untuk di PKBM itu kami PKBM kami kebetulan bekerja sama pondok. Jadi di situ saya megang kelas 8 yang isinya 6 orang siswa. Oh. Mayan. Iya. Oke, lanjut. Nah, kira-kira adakah kompetensi atau keterampilan yang menurut Pian tuh kurang dipersiapkan ketika Pian tuh berada di program studi pendidikan bahasa Arab? Padahal itu tuh sangat dibutuhkan ketika masuk dunia kerja. Untuk keterampilan itu seperti karena kita di pendidikan bahasa Arab, jadi mungkin lebih banyak fokusnya kan ke bagaimana nih cara jadi guru bahasa Arab gitu kan. Nah, jadi keterampilan untuk menguasai materi pelajaran umum yang lain di luar bahasa Arab. Nah, itu perlu sih. Terus kemampuan manajemen bisnis mandiri seperti menentukan tarif karena les gitu kan. Kalau misalnya tidak terikat dengan sebuah lembaga kan kita bingung nih. Berapa ya yang harga yang cocok buat aku mengajarkan siswa kayak gitu. Itu sih. Iya, betul. Kemudian, nah, apakah terdapat tantangan ketika Pian tuh pertama kali memasuki dunia kerja sebagai lulusan pendidikan bahasa Arab? Karena anggapannya rata-rata orang mikirnya lulusan pendidikan bahasa Arab nih pasti jadi ustazah kah gitu atau jadi guru bahasa Arab kayak gitu. Untuk tantangannya ya itu termasuk ya persepsi orang lain. Terus secara teknis juga kayak
kan yang harus diajar adalah mata pelajaran yang bukan bidang utama. Bahasanya kan bahasa Arab itu bidang utama saya kan. Iya. Nah, jadi secara teknis dan juga persepsi orang lain yang melihat, oh dia jurusan bahasa Arab, tapi kenapa nih kok ngajarnya bukan bahasa Arab, bukan nggak jadi guru nih. Nah itu sangat Jadi kayak, oh ini kok gak balance gitu kan, biasanya orang-orang bilangnya iya. kayak gitu. Mm-mm. Nah, jadi kayak apa nih cara Pian tuh beradaptasi supaya bisa mengatasi tantangan-tantangan itu tuh? Tentunya dengan yang paling penting itu persiapan yang matang. Mm-mm. Setiap malam sebelum mengajar besok harinya itu perlunya untuk review-review, melihat lagi nih iya. materi apa yang besok diajarkan. Nah, habis itu saya juga menunjukkan bagaimana saya juga bisa nih mengajarkan materi selain bahasa Arab kayak gitu. Jadi sebelum mengajar tuh dibaca-baca ulang kayak gitulah Kak. Iya. Supaya lebih apa kata orang tuh kayak mendalami ilmunya kayak gitu sebelum mengajari Iya. anak orang. Iya benar. Terus pernahkah latar belakang Pian tuh sebagai alumni PBA tuh menjadi nilai lebih atau justru menjadi hambatan ketika di tempat kerja? Nah, kira-kira boleh diceritakan bagaimana pengalamannya gitu, Kak? Awalnya mungkin terasa seperti hambatan ya, Iya. karena ketidaksesuaian mata pelajaran tadi. Tapi di mana kan saya selama 4 tahun ya, Iya. itu yang diajarkan itu kan cara mengajar bahasa Arab gitu. Betul, Jadi betul. itu tapi kelama-kelamaan itu justru menjadi seperti nilai tambah. Kayak, oh jurusan bahasa Arab bisa juga nih ngajar yang lain kayak gitu. Iya. Jadi kayak ini sebenarnya pada pertama kali itu bisa menjadi hambatan, tapi lama-kelamaan itu tuh jadi kayak, oh ternyata bukan cuma untuk pembelajaran bahasa Arab, tapi bisa juga untuk pembelajaran umum karena Iya. kita tahu kan mata kuliahnya tuh ada beberapa yang untuk pembelajaran umum juga metode-metode dan lain sebagainya gitu ya Kak. Iya. Nah, kemudian menurut Pian nih bidang karir apa yang kira-kira terbuka luas bagi lulusan pendidikan bahasa Arab di era sekarang atau saat ini? Untuk bidang karir itu selain menjadi guru di madrasah atau sekolah formal, mungkin jadi BTA atau BTQ sekarang bahasanya mereka. Oh iya. Nah itu industri pendidikan non formal seperti lembaga bimbel atau homeschooling, terus PKBM. Nah itu sebenarnya juga terbuka luas gitu untuk lulusan PBA. Apalagi ada juga ini di PBA dulu ada jurusan itu ya, haji umroh apa sih, apa bahasanya itu? Apa yang inya tuh kawa gasan jarloka kayak tour guide kayak itu loh. Iya, nah itu kan kita bisa tuh masuk ke situ juga. Iya, tapi ya sih memang mungkin untuk budgetnya lumayan lah. Iya. Iya. Terus kira-kira bagaimana nih perkembangan kebutuhan terhadap profesi yang berkaitan dengan bahasa Arab dalam 5 tahun terakhir? Nah, bagaimana menurut pengamatan Pian selama ini, Kak? Kebutuhannya bergeser ke arah kualitas interaksi. Soalnya sekarang kan sudah ada AI, terus ada penerjemah otomatis. Nah, kayak gitu. Jadi profesi mengajar ini nggak bisa lagi cuman mengandalkan hafalan kosakata atau tata kalimat yang tata bahasa yang kaku gitu kan. Nah, sebagai guru zaman sekarang itu kalau mengajar bahasa Arab perlunya mengajarkan hal yang lain seperti karakter, terus rasa bahasa dan pendekatan emosional yang nggak bisa digantikan oleh teknologi.
Oh iya, begitu. Baik. Kemudian kira-kira apakah Pian tuh pernah melanjutkan, apakah ada keinginan untuk melanjutkan studi atau mengambil sertifikasi tambahan untuk menunjang karir kayak apa tuh bahasanya nama sekarang, kayak PPG kah, Kak? Oh iya, heeh. Nah, Kebetulan PPG kemarin nggak ada bahasa Arab. Sebenarnya mau oh, ngambil PPG tapi kabarnya nggak ada bahasa Arab gitu. itu Itu ulun. kalau hmm? Lanjut Pian, lanjut. Untuk saat ini belum ada ngambil studi lanjut yang formal atau sertifikasi khusus. Tapi itu tentunya tetap menaikkan harga, melakukan peningkatan kapasitas diri Oh iya. melalui pelatihan, habis itu membaca buku tentunya, habis itu mengikuti komunitas pengajar juga. Oh, jadi bukan, walaupun belum ada kayak gitu pembukaan untuk jurusan kita, tapi tetap mengupgrade diri lah, Kak. Iya, benar. Ulun kira PPG tuh kayak semua jurusan tuh ada kayak itu nah, Kak. Kalau kemarin itu dia tergantung pemerintahnya mungkin ya, atau Oh, tergantung universitasnya, kurang tahu juga. Tapi banyak yang nggak ada, kayak bahasa Inggris itu juga nggak ada. oh. Kalau dari temen sih bilangnya kayak gitu ya. Mm-mm. Rasanya PPG tuh bukan universitas kita kan ada menyediakan loh, Kak. PPG nih. Untuk PPG UIN Oh, UIN ada. tapi yang tahun setelah setelah kakak lulus itu nggak ada rasanya. Nah, cuman Nah, ada yang tahun sebelumnya itu. makanya ulun tuh ada dengar-dengar yang lain juga tuh kayak keredajar di UINIK untuk PPG-nya rata-rata orang perginya ke Unlam. Oh, oh. Berarti bahar itu ada lah, Kak. Kalau lihat di Instagramnya kan kemarin sempat nyari informasi tentang PPG juga kan. Mm-mm. Jadi cari di Instagramnya ada PPG UIN Antasari itu. Oh, Tapi postingannya masih postingan tahun yang kemarin. Jadi kayaknya nggak dibuka nih tahun ini, gitu aja sih. iya sih mungkin kayaknya UIN nih masih kurang bagian PPG-nya sih kayaknya. Karena lebih sering PPG bukan Unlam sih yang lebih upgrade-nya. Iya, mungkin lebih utamanya bukan mereka gitu kan. Iya betul. Yang di bawah Kemendikbud. Bener, karena kan kita di bawah Kemenak loh, Kak. Iya, itu Iya, dia. plus minusnya. Iya. Nah, kemudian kira-kira saran yang penting dari Pian nih gasan buhan mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang saat ini hendak mempersiapkan diri memasuki dunia kerja tuh nah apa, Kak? Saran terpentingnya adalah jangan membatasi diri. Jangan takut mencoba hal baru di luar program studi. Mm-mm. Itu perlunya memiliki mental yang fleksibel dan adaptif. Oh, itu penting banget, adaptif. Karena benar-benar berbeda saat keluar dari UIN itu lingkungannya. Jadi harus beradaptasi gimana ini gitu. Mm-mm. Jadi kayak harus bisa-bisa kita sendiri kayak itu lah, Kak. Iya, makanya perlu untuk mengasah kemampuan. Nih sekarang nih bisa mengasah kemampuan untuk mengajar secara umum selain bahasa Arab. Nah, itu habis itu ini kemampuan latihan public speaking, berbicara. Iya. Kan kita mengajar di depan orang nih. Nah, Mm-mm. itu gimana cara bikin mereka untuk percaya sama kita gitu. Terus percaya diri. Iya, pasti percaya diri nomor satu, public speaking nomor Iya, dua. iya. Kayak simulasi waktu PPL 2 ya lo, Kak. Iya, benar. Lawan KKN, wah mantap. Iya, nggak kayak. Nah, terus kalau misalnya nih Pian bisa kembali ke masa kuliah, apakah yang akan Pian lakukan secara berbeda dalam mempersiapkan karir kayak itu nah?
Kalau bisa kembali ke masa kuliah, pengennya bisa menjadi lebih aktif dalam ikut kegiatan organisasi atau yang mengajar keluar kayak gitu. Rasanya ada ya? Ada kan? Nggak ada sih, nggak ada. Oh, nggak ada. Ah, gimana ya? Dulu Oh, habis itu, Hah? dulu Pian ikut HMJ lah kak. Enggak. Oh. Iya itu makanya. Ini mahasiswa kupu-kupu ini kuliah pulang. Oh. Makanya kalau bisa kembali itu pengen lebih aktif gitu. Terus ikut kayak seminar kepemimpinan apa itu leadership ya. Nah, ya itu pengen banget ikut itu sebenarnya kemarin, tapi kurangnya informasi kemarin. Bukan kurangnya informasi sih, dari kakaknya sendiri saya yang kurang cari informasi. Oh, karena biasanya kan jarang tuh Unpad yang HMJ tuh ada kayak pengabdian masyarakat tuh kak. Nah, iya itu. Iya makanya. Nah, untuk pertanyaan adakah hal lain yang ingin Pian sampaikan terkait karir alumni PBA yang belum tercakup dalam pertanyaan sebelumnya? Misalnya Pian hendak menyampaikan beberapa hal penting yaitu untuk teman-teman PBA kayak itu kan? Ini sama kayak yang saran tadi ya. Mungkin mau bilang aja kalau misalnya kalian nggak apa-apa kok kalau misalnya keluar dari zona nyaman kalian misalnya sudah nyaman nih di pendidikan di bahasa Arab nih, nggak apa-apa kalian untuk cari nih yang lain kayak gimana yang selain bahasa Arab gitu kan. Habis itu nggak masalah juga kalau misalnya kalian nggak jadi guru. Jangan terfokus sama satu hal, ada banyak hal lain yang bisa kalian jelajahi gitu kan. Habis itu nggak masalah juga untuk memulai lebih lambat. Karena lebih baik terlambat kan daripada nggak mulai sama sekali. Betul. Ambil semua kesempatan yang ada, misalnya ada lowongan di sini, ikutin aja walaupun nggak lulus nggak apa-apa, itu pelajaran. Nah itu. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru itulah kak, walaupun mungkin memang kayak ini bukan lintas jurusan pendidikan bahasa Arab kayak gitu. Iya, jangan takut loh. bisa harus bisa sih, harus bisa. Nah mungkin itu aja kayak beberapa wawancara dan pertanyaan dari Ulun kayak. Jadi ini masih 7 menit lagi kayak. Diedit aja, diedit. Apa ya orang diedit lah. Maka ini misalnya kayak gini, di awalnya itu dikasih opening kan, ini kan nanti di YouTube kan ya? Iya di YouTube. Bisa juga misalnya pertanyaannya tuh kamu tampilin dalam satu slide putih biasa gitu aja, pertanyaannya di situ. Iya, jadi anulah apa jurang tuh, lumayan nambah waktu 1 menit kayak itu misalnya. Iya. Tuh bisa gitu. Bagus. Makanya kan tadi kakak bilang nggak sampai berapa menit sih kita sudah? 24 menit dah. Oh iya kan? Iya. 10 sampai 20 menit kan? Iya sebenarnya tulisannya tuh 10 sampai 20 menit loh kak. Tapi yang di instrumennya tuh nah kak, wawancara diperkirakan berlangsung 45 sampai 60 menit. Muridnya siapa itu yang ngomong? Itu dosennya yang memberi ini kayak, makanya Jurlun kayak apalah yang dipandiri kok orang-orang tuh sampai yang sejam gitu nah. Wow. Anggapnya kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan terus mereka tuh bilang kayak nanti ngalir aja kok. Kayak gimana ngalirnya bingung juga. Iya, nggak bisa basa-basi ini. Sama Ulan juga karena tapi bisa juga. Iya kan? Kita tutup jagain kayak, jadi supaya Ulan anak medit jadi Pian istirahat juga kayak. Oke.
Terima kasih kepada Kakak Vina untuk telah menjadi narasumber Ulun pada malam hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.